Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refri Nur Arsena, NPM 06 2019 107175. Di sini saya akan menemukan tugas pendahuluan praktikum PPO pertemuan 1. Yang pertama dari kelas input program ini. Di kelas input program ini itu yang pertama adalah membuat objek baru dari kelas scanner dengan nama scan. Untuk menggunakan scanner ini itu harus import dulu Java tutil.scanner untuk bisa menggunakan scannernya. Selanjutnya di sini ada sistem out print line, ini untuk output. Jadi nanti akan mengoutputkan yang ada di dalam ini, yang dalam kurung ini input akan di-outputkan. Dan di sini print line itu akan setelah di-outputkan maka akan membuat baris baru di bawahnya. Langsung akan turun ke bawahnya gitu, membuat baris baru. Selanjutnya di sini ada sistem out print. Bedanya print dengan print line adalah di print line itu akan membuat baris baru setelah di-outputkan, dan sedangkan print itu tidak membuat baris baru. Dan di sistem outprint ini itu akan mengoutputkan masukkan nama di sini. Misalnya di string nama, ini tipe datanya string dengan atributnya nama, sama dengan scan ini untuk mengambil input dari usernya. Dan di sini next line, karena tipe datanya string, maka di sini pakainya next line. Selanjutnya sebenarnya bisa pakai next, cuma di sini next line supaya bisa diinputkan spasi. Selanjutnya di sini ada sistem outprint, itu masukkan umur. Di masukkan umur ini itu integer umur sama dengan scan next in, karena tipe datanya integer maka di sini pakainya next in. Selanjutnya sistem outprint line, output ini untuk outputnya. Di selanjutnya itu sistem outprint line nama ditambah nama dari sini, jadi untuk mengoutputkan apa yang sudah diinputkan oleh user. Dan selanjutnya di sini ada print umur, dan di sini bawahnya ada print line umur dari sini untuk mengoutputkan umur yang sudah diinputkan. Sekarang saya akan run untuk yang ada di kelas input program ini. Di sini input, saya akan inputkan nama saya, masukkan umur, di sini umurnya. Nah, maka akan muncul seperti ini outputnya. Selanjutnya di kelas selanjutnya itu pengujian segitiga. Di sini pengujian segitiga itu yang pertama itu mendeklarasikan atributnya ini integer A, B, C dengan tipe data integer, dan sama seperti yang di kelas input program tadi itu membuat objek baru dari kelas scanner dengan nama scan. Selanjutnya di sini ada sistem outprint line untuk mengoutputkan masukkan ketiga panjang sisi segitiga. Dan di sini adalah untuk inputnya. Jadi A, B, C itu semuanya pakai next in karena tipe datanya integer. Selanjutnya di math.pow ini untuk pangkat. Jadi jika diinputkan, contoh aja C ini saya isi nilainya adalah 4. Jadi di sini nanti akan 4 pangkat 2 seperti itu. Dan di sini ada if, jika kondisi di sini itu terpenuhi, maka dia akan mengoutputkan itu segitiga lancip di sini. Sedangkan jika tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke else if. Di else if ini ada kondisi lagi, dan jika terpenuhi maka akan mengoutputkan segitiga tumpul. Sedangkan jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka masuk ke else, maka akan mengoutputkan segitiga siku-siku. Sekarang saya akan run untuk inputnya 5, 12, 13. Nah, di sini segitiga siku-siku.
Kenapa kok segitiga siku-siku? Karena di sini A adalah 5, B adalah 12, C adalah 13. Nah, 13 di sini kan C di sini itu diganti dengan 13. 13 pangkat 2 itu 169. 169 apakah kurang dari A ini 5 pangkat 2 itu 25 ditambah B-nya itu 12 pangkat 2 itu 144. Jadi 144 ditambah 25 itu 169. Karena di sini tidak untuk pengujiannya itu bukan kurang dari sama dengan, maka tidak terpenuhi kondisi yang ada di dalam if ini. Dan di sini itu lebih dari sama di sini. Apakah 169 hasilnya itu 169? Di sini C-nya 13 karena 13 pangkat 2 adalah 169. Maka ya 169 di sini apakah lebih besar dari hasilnya yang sudah dihitung tadi 169 juga, maka tidak. Jadi masuknya adalah ke else. Tapi jika salah satu terpenuhi, maka akan muncul seperti ini, segitiga lancip. Karena di sini terpenuhi kondisinya yang ada di else if ini. Selanjutnya dicek plat nomor. Di sini sama, membuat objek baru dari kelas scanner dengan nama scan. Di sini tipe data incar dengan atributnya adalah plat ini. Selanjutnya di sini adalah sistem outprint untuk mengoutputkan masukan kode plat, dan di sini adalah untuk inputnya plat sama dengan scan titik next titik char r untuk char ini. Selanjutnya di sini ada switch case. Switch di sini adalah dalam kurung ini adalah inputnya. Jadi apa yang sudah diinputkan user masuk ke switch ini, maka dia akan masuk ke case-nya. Jadi sesuai dengan case-nya. Jika case-nya di sini tidak ada, maka tidak ada yang sesuai dengan case di sini, maka masuknya akan ke default di sini. Sistem out print line plat tidak dikenal oleh sistem. Dan di sini ada break untuk keluar dari case-nya ini, keluar dari switch-nya ini, switch case-nya ini. Di sini masukkan kode plat. Di sini saya akan masukkan contoh L, maka platnya akan Surabaya di sini, plat Surabaya, dan akan keluar dari switch case-nya. Selanjutnya jika saya isi dengan yang tidak ada di dalam case-nya ini, maka muncul plat tidak dikenal oleh sistem. Selanjutnya untuk scanner itu membuat objek baru dari scanner dengan nama scan di sini. Dan di sini adalah integer, tipe data integer dengan atributnya adalah angka, dan akan men-outputkan sistem outprint itu masukkan angka di sini, akan mengoutputkan, dan setelah itu akan di inputkan di sini menggunakan angka sama dengan scan titik next in karena tipe datanya integer. Dan di sini ada while. Ini while dengan kondisinya adalah angka lebih besar dari 0. Jika angka lebih besar dari 0, maka angka sama dengan angka min 2. Angka min 2. Jadi yang diinputkan user maka akan dikurangi di sini di dalam while-nya. Angka kurang dari 2. Selanjutnya maka akan di outputkan di sini.
dengan output langsung di sini untuk keluarkan apa yang diinputkan tadi, bukan outputkan untuk angkanya yang sudah di while atau perulangan while ini, sudah diproses di while ini. Selanjutnya di sini ada if. Jika angka sama dengan 0 maka akan genap, dan jika tidak sama dengan 0 maka akan ganjil. Jadi jika dioutputkan maka masukkan angka, di sini saya coba masukkan 8 maka akan genap. Dan jika saya masukkan angka ganjil maka akan jadi ganjil. Selanjutnya di deret kelipatan. Deret kelipatan ini sama seperti yang tadi, membuat objek baru dari class scanner dengan nama scan. Di sini tipe data integer dengan atribut banyak. Selanjutnya di sini untuk mengoutputkan banyak deret. Selanjutnya ini untuk menginputkan banyak sama dengan scan titik next in. Dan di sini sudah membuat array baru integer dengan kurung siku 2 ini deret. Ini namanya atributnya dari ini atributnya sama dengan new integer banyak. Di sini banyaknya ini sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user. Jadi untuk elemen array-nya, jumlah banyaknya array-nya itu sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user. Di sini ada for integer i sama dengan 0 jika i kurang dari banyak maka i plus plus. Dan di sini deret dengan array i sama dengan i dikali 4 tambah 2. Jadi di sini contoh aja i sama dengan 0. Jika i kurang dari banyak, contoh aja i-nya kan 0, i-nya ini berarti nilainya adalah 0, kurang dari banyak, contoh aja banyaknya adalah 4, maka 0 kurang dari 4, maka di deret sini itu indeksnya mulai dari 0, kan 0, dan i plus plus ini akan menambah terus. Jadi akan ditambah terus i-nya sampai kurang dari 4. Dan di sini itu sama dengan i dikali 4 tambah 2. Dan di sini ada for each integer i titik 2 deret. Deret di sini itu adalah langsung array-nya, langsung atribut dari array-nya di sini. Nah, berbeda dengan for, yang for ini menggunakan banyak yang diinputkan dulu, tapi jika di for each itu langsung menggunakan array-nya, jadi langsung deret di sini, langsung atribut array-nya di sini. Nah, di sini untuk outputnya system out print langsung i yang di-outputkan. Maka di sini selanjutnya system out print untuk ini spasi, untuk spasinya. Selanjutnya di sini banyak deret, banyak deretnya adalah contoh aja 6. Nah, maka akan 2, 6, 10, 14, 18, 22. Maka deretnya banyaknya adalah 6 sesuai dengan banyaknya deret di sini. Sekian untuk demo tugas pendahuluan praktikum PBO pertemuan 1. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.